Oke, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan sebanyak Hello, tiga everyone. kali. Let us pay homage to you first. Marilah kita melakukan penghormatan sebanyak tiga kali kepada Yang Mulia Bante. Namaskara, namaskara, namaskara. Oke, Bante. So, good evening, all students and parents and all teacher and everyone. Ya, selamat sore untuk semua guru, orang tua, murid yang ada di sini. It's a nice day today and nice to see everyone. Hari ini adalah hari yang baik dan senang sekali bisa bertemu dengan kita semua. So before I come, I just learn how to speak Indonesia. Oh, sebelum Bante datang sini, Bante belajar bahasa Indonesia dulu. I tell you later what the word is. Nanti Bante kasih tahu Bante belajar bahasanya apa ya. So like always, before we learn something, we have to keep our mind back to ourselves first. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita menenangkan pikiran kita terlebih dahulu. And let's take a moment to clear our mind by meditation together. Dan marilah kita bersama-sama menenangkan pikiran dengan bermeditasi bersama. But before we close our eyes, let's adjust ourselves first, adjust our body, adjust our mind first. Tapi sebelum kita menutup mata, marilah kita sesuaikan posisi tubuh dan pikiran kita dulu. So need not to rush or force at all. Take time Tid- to relax. Tidak perlu terburu-buru, tidak usah tidak usah terburu-buru, santai saja. You may take a deep breath. Breathe in and out. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan-lahan. If anyone ready to close your eyes, then you feel free to close. Kalau sudah ada yang siap untuk menutup mata, silahkan tutup mata. And if anyone don't want to close our eyes now, then just take a moment to relax. Tapi kalau ada yang tidak mau menutup mata, tidak apa-apa. Yang pasti tetap santai. So need not to worry about the future and need not to worry about the past like now. Kita tidak perlu mengkhawatirkan masa depan, tidak perlu mengkhawatirkan masa lalu, tetaplah ada di sini. So if we're ready now, we can slowly and gently close our eyes. Saat kita sudah siap, marilah kita perlahan-lahan menutup mata. And relax every part of our body. Sampaikanlah seluruh bagian tubuh kita. From the top of our hand down to our shoulders, our body, our waist. Mulai dari puncak kepala, turun ke leher, pinggang, dan kaki kita. Relax all the parts, our body, our legs down to our toes. Sampaikanlah seluruh bagian tubuh kita hingga ke ujung jari kaki kita. Take time to adjust our body. Take time to relax our body. Ambil waktu untuk kita menyesuaikan posisi tubuh kita dan juga menenangkan pikiran kita. You might take a deep breath. Breathe in and out. Tarik nafas dan hembuskan. Every time when we breathe in, all the positive energy coming into us. Setiap kali kita menarik nafas, kita rasakan seluruh energi positif masuk ke dalam diri kita.
And every time when we breathe out, all the positive energy sharing to others. Dan saat kita menghembuskan nafas keluar, kita bagikan energi positif ini kepada orang lain. Right now, all the future and the past, we put it aside for a while. Saat ini, kita lupakan sejenak kekhawatiran kita tentang masa depan dan masa lalu. Like now, just let everything go and let it be. Saat ini, lepaskan segalanya, biarkan terjadi apa adanya. Now it's time for ourselves to enjoy the Lord of happiness. Sekarang adalah saatnya kita merasakan jalan menuju kebahagiaan. We need not to worry about anything at all. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Be with ourselves Tetaplah bersama diri kita and relax. dan santai. If we feel sleepy or wonder of something, we can use visualization or imagine of the sun or the moon. Jika kita mengantuk atau memikirkan hal lain, kita bisa menggunakan bantuan bayangan matahari atau bulan, Or the crystal ball. atau sebuah bola kristal. We can also put the mind wherever we want. We can put it inside or outside. Kita juga bisa menempatkan pikiran dimanapun kita merasa nyaman, di dalam diri maupun di luar diri. Or you can use mantra, which is Samma Araham. Samma Araham. Atau kita bisa menggunakan mantra Samma Arahang. Some of us might feel happy and relax. So just keep continue doing that and be content with all experience we have. Beberapa dari kita mungkin sudah merasa tenang dan nyaman. Tetaplah jaga perasaan ini dengan perasaan puas pada
pengalaman apapun yang kita rasakan. Just enjoy the feeling of happiness. Nikmatilah saja perasaan bahagia ini. If our mind clear and bright, now it's time to share our loving kindness to everyone around the world. Ketika pikiran kita sudah jernih dan terang, saatnya kita membagikan cinta kasih kepada semua orang di dunia ini. Every time when we share our positive energy to others, it's like the candle. The more we share, the more it's bright. Setiap kali kita berbagi energi positif kepada orang lain, layaknya kita membagi lilin kepada orang lain. Semakin banyak cahayanya, semakin terang. We can share it for ourselves first. May we be happy. May we be healthy and successful in everything we do. Kita bisa berbagi energi positif ini pada diri kita terlebih dahulu. Berharap kita bahagia, sehat, dan sukses dalam apapun yang kita lakukan. And share the same thing to others as well. Dan juga mengharapkan hal yang sama untuk orang lain. First, we can share to our family, to our friends, and to our loved one. Pertama-tama kita bisa bagikan kepada keluarga kita, teman, dan kerabat kita. Let them have affection of this loving kindness. Semoga mereka dapat merasakan energi cinta kasih ini. And share it to all beings. Dan juga membaginya kepada seluruh makhluk. Every time we share, it means that our mind getting bigger and bigger. Setiap kali kita membagikan energi ini, pikiran kita semakin besar dan semakin besar. After we meditate, even we open our eyes, we still keep this feeling with ourselves. Setelah kita selesai bermeditasi, bahkan saat kita membuka mata, jagalah perasaan ini dalam tubuh kita. The feelings of happiness, the feeling of calmness. Perasaan bahagia dan tenang. Now, we can slowly and gently open our eyes. Sekarang kita bisa membuka mata dengan perlahan-lahan. How is it? Anyone feel calm and relaxed? Raise your hands up. Bagaimana rasanya untuk yang merasa tenang dan santai? Silahkan angkat tangan. I always repeat. Angkat tangan aja untuk yang merasa
tenang, santai. Oke. So, our topic today is about what? Oke, ada yang tahu topik kita hari ini tentang apa? It's about everyone seems to be happy today. Nah, semuanya semangat sekali ya hari ini. So it's about having done memories in the past. Hari ini kita akan membicarakan tentang berkat jasa-jasa yang kita sudah perbuat dalam kehidupan yang lampau. But before we go to the point, I would like to set the goals why we have to learn this topic. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bante mau kasih tahu dulu kenapa kita harus mempelajari topik ini. To understanding correctly about the law of karma. Jadi pelajaran hari ini bertujuan untuk membantu kita menemukan pemahaman yang benar tentang hukum karma. For example, Mr. A, he read a book just one or two times and able to remember and understand everything in the book. Contohnya ada Tuan A, dia pernah baca buku dan dia bisa menghafal semua yang ada dalam bukunya. But Mr. B read a book 2 times, 5 times, even 10 times, and not able to remember and understand anything. Tapi ada Tuan B yang sudah baca buku 2 kali, 5 kali, 10 kali, tapi tidak pernah bisa ingat apapun yang ada di buku itu. So why is that? Kenapakah itu? Why some people do something good but the result is bad? But some people do good just a little, but the result is better than others. Kenapa ada orang yang sudah berbuat baik, tapi hasilnya kurang begitu baik, sementara ada orang lain yang berbuat baiknya hanya sedikit, tapi hasilnya bisa lebih baik daripada orang lain. In this case, we might confuse or misunderstand about the law of karma. Pada saat ini mungkin kita bingung tentang hukum karma. So our goal will fix this misunderstanding and have a right view on the law of karma. Maka dari itu, hari ini tujuan kita adalah untuk belajar sebenarnya hukum karma itu apa dan memahaminya dengan sepenuhnya. Next one is to understand how to do good deeds correctly. Tujuan yang kedua adalah untuk kita bisa melakukan perbuatan baik dengan benar. One moment, please. Okay. So some people think that what they do is good. Ada orang yang mungkin berpikir apa yang sudah mereka lakukan itu baik, Or what they do is merit. atau mereka sudah melakukan jasa kebajikan. But actually it's not good and it's not merit. Padahal perbuatan itu bukan perbuatan baik dan juga tidak menghasilkan jasa kebajikan. And they complain that why the result of merit don't help or why merit don't help anything and don't show up. Kemudian mereka mengeluh kenapa hasil dari perbuatan baik mereka atau hasil dari jasa kebajikan mereka tidak membantu mereka. Again, like Mr. A, he want to do merit, he want to do good things. He go to buy some drug and alcohol to share with his friends. Misalnya yang tadi Tuan A, dia mau berbuat baik, tapi dia beli obat-obatan dan alkohol untuk dibagikan pada teman-temannya. And after his friends got drugs and they lost their conscience and they start to fight each other. Setelah teman-temannya Tuan A ini dapat obat-obatan dan alkohol dari dia, mereka mulai bertengkar satu sama lain. And even Mr. A got injured. Bahkan Tuan A juga ikutan terluka. And he complained that the result of good deeds or merit not exist. Kemudian dia mengeluh, kenapa dia sudah berbagi pada orang lain, tapi dia tidak mendapatkan hasil dari perbuatan baiknya itu.
Actually, his intention was want to do good thing is good, but he just don't know how to do it correctly. Sebetulnya dia sudah punya niatan baik untuk berbagi, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya melakukan hal itu dengan baik, dengan benar. Sharing is good, but drug and alcohol is bad. It's just like he's sharing bad things to others, to his friends. Berbagi adalah sebuah hal yang baik, tapi membagikan obat-obatan dan alkohol bukanlah sesuatu hal yang baik. So that's why we have to learn and understand how to do merit correctly. Itulah kenapa kita harus belajar bagaimana melakukan perbuatan baik dengan benar. So, and what is merit? Lalu, apakah yang disebut jasa kebajikan? Merit or good deeds means something that which arises in our mind. Ya, jasa kebajikan ini adalah sesuatu yang ada dalam batin kita And causes the mind to become pure and clear without cloudiness and sorrow. dan jasa kebajikan ini membantu batin kita untuk menjadi jernih, terbebas dari semua kekotoran batin. You can say merit is a goodness, happiness, or purity. Kita bisa menjelaskan jasa kebajikan sebagai sesuatu hal yang baik, membuat kita bahagia, atau sebuah hal yang suci. So, what is merit is the product of good deeds. Jadi intinya jasa kebajikan itu adalah hasil dari perbuatan baik. So, do good. How to do good? Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan baik, bagaimana caranya? Can anyone help to type in the chat box, please? Coba ketik di chat box bagaimana caranya kita bisa melakukan perbuatan baik. So, what is doing good? Ya, berbuat baik tuh contohnya apa? Smiling, Smiling. Okay. donating, giving money, help Wow. others, help friends, donate, Yeah, correct. help others, sharing, feeding animals, give dhamma. Give Dhamma. Okay. Good job. Good job. So everything that good is called merit too. Jadi semua yang tadi dijawab itu pada akhirnya kalau dilakukan akan menghasilkan jasa kebajikan. And what and how merit benefits us? Lalu bagaimana jasa kebajikan ini bermanfaat untuk kita? You can imagine that merit is like a positive energy that drives us to be wealthy, healthy, and happy. Kita bisa bayangkan jasa kebajikan ini adalah energi positif yang mendorong kita menuju kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan. It's just like a pure energy that make our life better. Seperti energi yang murni yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. People who have a lot of merit, their life is just quite perfect. Orang yang memiliki banyak jasa kebajikan, hidupnya seperti sempurna. But in another hand, people who lack of merit, their life is quite hard. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki sedikit jasa kebajikan, hidupnya lumayan sulit. So if we know that merit is important, so we should do it continuously. Jadi setelah kita tahu bahwa jasa kebajikan itu penting, kita harus melakukannya secara terus-menerus. So you can imagine that merit is like the electricity. We cannot see like now, but we know that it exists. Jasa kebajikan ini seperti listrik. Kita tidak bisa lihat, tapi kita tahu bahwa listrik itu ada. Merit is the basics for all wealth, health, and happiness. Dan jasa kebajikan ini adalah dasar atau sumber dari semua kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan kita. So you can imagine that merit is like the ability or magnet that pull all the good things to us.
Atau kita bisa bayangkan juga jasa kebajikan ini seperti kemampuan atau magnet yang menarik hal-hal baik kepada diri kita. Pull everything that people want to have. Menarik apapun yang ingin kita miliki. Such as financial success. Seperti kesuksesan finansial. Or knowledge. Atau pengetahuan dan kebijaksanaan. Yeah. If you have knowledge or wisdom to live in peace, that is better than don't know anything, right? Kalau kita sudah punya pengetahuan dan kebijaksanaan tentang bagaimana hidup dengan damai, hal itu lebih baik daripada tidak tahu apa-apa ya. And we will get also like have a good relationship too. Dan kita juga akan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Okay. You can imagine that knowledge is like a protective armor. Atau kita bisa bayangkan jasa kebajikan ini seperti perisai pelindung. That going to protect us from all dangerous things. Yang akan melindungi kita dari segala hal yang berbahaya. So who want to have armor? Siapa di sini yang mau punya perisai? Hands up. Angkat tangan. What we have to do? Apa yang harus kita lakukan? Merit, correct. Good job. Ya, betul ya. Kita harus berbuat baik dan memiliki jasa kebajikan. So the same thing, merit is like our bodyguard. No matter where or where we go, merit or our bodyguard will help us to make things easier. Jadi jasa kebajikan ini juga seperti penjaga kita atau bodyguard kita. Kemanapun kita pergi, maka penjaga ini akan ikut terus dengan kita. Who want to have bodyguard? Siapa di sini mau punya penjaga? Everyone, I know that. Ya, semua di sini mau ya. So, and about success. Dan juga jasa kebajikan itu bisa menarik kesuksesan. Some people have to work all their life to be successful. Ada orang yang harus bekerja seumur hidup untuk bisa sukses. And some people work all their life to be successful too, but it's not successful. Ada yang sudah bekerja seumur hidup tapi tidak juga sukses. Some people need not to work that hard, but they're still successful. Ada juga yang tidak usah bekerja keras tapi mereka langsung sukses. So it depends on merit. Semuanya bergantung pada jasa kebajikan masing-masing. So if we know that merit is good for ourselves, but how to build up merit? Jadi sekarang kita tahu bahwa jasa kebajikan itu penting buat kita. Tapi bagaimana kita mengumpulkan jasa kebajikan? Before we go to get to know how, let's see this golden dog that have a lot of merit. Sebelum kita cari tahu, mari kita saksikan video ini tentang anjing yang memiliki banyak jasa kebajikan. Actually, I see the dog sleep in the bed is quite like, wow, this dog have a lot of merit. Waktu Bante lihat, wah anjingnya tidur di ranjang. Pasti anjing ini punya banyak jasa kebajikan. That's a video, I'll show you. Ya, ini videonya kita saksikan bersama. This doesn't work. It's like, wake up, time to eat. Jadi dibangunin, ayo bangun, waktunya makan. Dog say, I still want to sleep. And oh, eat, okay, let's go. Wah, waktunya makan, ayo. And look what they're eating. Coba lihat ya, mereka makan apa. Okay. Meat and vegetable. Healthy food. Daging, sayur, semua yang sehat-sehat. So, if you see this dog, you can imagine that some people still don't have something to eat, like people who live in somewhere that very dangerous.
and don't have anything to eat. Kalau kita lihat kehidupan anjing ini, terus kita bayangkan ada orang-orang yang bahkan tidak punya makanan untuk mereka nikmati. But this dog have something to eat and have bed to sleep. Tapi anjing ini bukan cuma punya makanan untuk dimakan, tapi dia juga punya ranjang untuk tidur. Why is that? Kenapa itu? Yes, depend on merit. Let's say the dog have a good merit. He share something with others. He like to share something to others, but he break the precept. Ya, mungkin anjing ini sebelumnya itu juga sudah melakukan perbuatan baik seperti berbagi pada orang lain, tapi dia juga melanggar sila. Okay, let's go next. So, how to build up merit? Jadi bagaimana kita mengumpulkan jasa kebajikan? First one is giving. Pertama dengan berdana. You can Membantu orang. You can give forgiveness, but it is the hardest thing. Kita bisa memberi maaf pada orang lain, dan ini adalah hal yang paling sulit untuk diberikan pada orang lain. So if you can, that's cool, that's good. Jadi kalau kita bisa memaafkan orang lain, itu adalah sesuatu hal yang sangat baik. That show how smart you are. Hal ini menunjukkan kalian sangat pintar. And show how enormous your mind is. Dan juga menunjukkan kalian punya batin yang sangat luas atau besar. You can also give smiles. Kita bisa juga memberikan senyuman. So everyone give a smile together. Jadi sekarang semua berikan senyuman pada Bante. Yeah. Good job. Oke, bagus ya. So we can also give a kind words. Kita juga bisa memberikan kata-kata yang baik atau manis. Which is easy. I believe everyone can do. Ya, Bante yakin semua di sini pasti bisa berkata-kata dengan baik. Or you can give something that benefit for others, like clothes or food. Atau kita bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain seperti makanan atau pakaian. It also helps us to reduce our stinginess. Berbagi juga membantu kita mengurangi rasa serakah dan juga membantu kita untuk tidak jadi orang pelit. So, and another one is maintaining precepts. Yang kedua adalah kita dengan menjaga sila. Oh, remember 5 precepts. Ada yang ingat 5 sila? Isinya apa saja? Can you write in the chat box, please? Ketik saja di chat box. 5 sila apa saja isinya? Panatipata, not stealing, no killing, not lying, being honest, not killing, not conduct sexual misconduct, not consuming any drugs. Okay, that's all. I think. Sudah ya, sudah 5 so ya. So everyone semua. remember, that's good. Okay, semua sudah ingat. So not just remember, we have to do it also. Tapi bukan hanya ingat, tapi kita harus juga melakukannya. So if you see the dog that I show you, the dog he like to give, but he don't like to maintain precepts. Kalau kita lihat anjing yang tadi, anjing ini tuh suka berbagi, tapi dia tidak menjalankan sila. So that's why dog have something to eat, but because he break the precept, he born as a dog. Itulah kenapa anjing ini tetap punya makanan untuk dimakan, tapi dia tidak terlahir sebagai manusia, melainkan jadi anjing. Okay, the third one is meditating. Cara yang ketiga adalah dengan bermeditasi. So take time to meditate every day. Jadi kita harus meluangkan waktu bermeditasi setiap hari. It's going to help us to our mind will clear and bright. Meditasi membantu kita menjadikan pikiran menjadi jernih dan terang. So every time when our mind clear and bright, we will see
the problem and we will know the solution to fix it. Setiap kali pikiran kita jernih dan terang, kita akan tahu jawaban dari masalah dan juga bagaimana menyelesaikannya. And our mind will clear and bright and we will free from all worries. Ketika pikiran kita jernih dan terang, kita akan terbebas dari semua kekhawatiran. Yeah, actually meditation is a lot of benefit. So try to do it every day. Ada banyak sekali manfaat dari meditasi, maka lakukan setiap hari. 4. Listening to Dhamma. Cara yang keempat adalah mendengarkan Dhamma. What is Dhamma? Dhamma itu apa? Anyone know? Ada yang tahu? Apakah Dhamma? Jalan keluar dari penderitaan. The way to escape suffering. Let's say Buddha's the teaching. let's say the teaching of the Lord Buddha that's going to help us to. Meditasi. Teman-teman nggak usah nyalain mic-nya ya, diketik aja. Good job. So let's say like the teaching of the Lord Buddha that's going to help us to free from suffering. Ya betul, jadi Dhamma adalah ajaran dari Sang Buddha yang membantu kita untuk mencari jalan keluar dari penderitaan. So if we got a new knowledge from listening Dhamma, we will have an opportunity to better ourselves. Kalau kita mendapatkan pengetahuan baru dari Dhamma, kita akan memiliki kesempatan menjadi pribadi yang lebih baik. 5. Share Dhamma. Yang kelima adalah berbagi ajaran Dhamma. For example, like now, every Saturday we have a meeting on Zoom with Bante, right? Seperti sekarang, setiap hari Sabtu kita bertemu Bante untuk mendengarkan Dhamma. So we have to listening carefully so then we can share the new knowledge to our family or our friends. Jadi kita harus mendengarkan dengan baik-baik dan juga bisa berbagi pada keluarga dan teman-teman kita. Or someone that we love. Atau orang lain yang kita kasihi. Share Dhamma help us to reduce our stinginess of knowledge too. Berbagi Dhamma juga membantu kita mengurangi rasa pelit untuk berbagi pada orang lain. 6 is helping others. Yang keenam adalah dengan membantu orang lain. Oh, I wonder how to help others. Gimana ya caranya kita bisa membantu orang lain? So, can anyone help to help? Ada yang bisa bantu Bante? Gimana cara kita bisa bantu orang lain? Like now, I can help Bante to share Dhamma too, like now. Ya, seperti sekarang yang kakak lakukan, membantu Bante untuk berbagi Dhamma pada kalian. Help others. Ya. So, if we see someone want to do something good, and we can go and help them too. Kalau kita melihat ada orang yang mau melakukan perbuatan baik, kita bisa membantu mereka. But if we see someone to do something bad, don't go to help, go to tell them to stop. Tapi kalau kita lihat ada orang yang mau melakukan perbuatan buruk, jangan dibantuin, tapi kita minta mereka untuk berhenti. Is that okay? So, sampai sini mengerti? Okay. So, 7, being respectful. Yang ketujuh adalah memberi hormat. So, I know, right? What does it? Yang nomor 7 ini semua sudah paham ya? If you have a respectful, it means that you see something good in others. Kalau kita memiliki rasa hormat, artinya kita melihat kebaikan dari orang lain. And number 8 is rejoicing in other merit. Kedelapan, kita bisa merasa senang atau bersuka cita atas jasa kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Every time when we see people do good things, we go to them and say, Sadhu, oh, the thing that you do is good. I'm rejoicing your merit, something like that. Kalau kita melihat orang lain habis melakukan perbuatan baik, kita datangi mereka, terus kita bilang sadhu, atau, wah bagus sekali perbuatannya, saya juga ikut senang. Share merit to others, number 9. Yang ke-9 adalah kita melimpahkan kebajikan kepada orang lain. So like today, we coming to listening Dhamma, and you go if your father come and you can say, oh, today I'm listening Dhamma,
with Bande Priti, I share merit with you, something like that. Misalnya hari ini setelah kalian mendengarkan Dhamma, terus papa mama kalian datang, kalian bisa bilang, papa mama tadi aku habis belajar Dhamma sama Bante Pridi, aku berbagi kebajikan pada kalian. Or if you help your mother cleaning house, and when your dad come back, then Papa, I give you merit, something like that. Atau kalau kalian bantuin mama bersih-bersih rumah, kamu bisa juga bagi kebajikan ini pada orang tua kamu. So number 10, cultivate the right view. Dan yang ke-10, caranya adalah dengan memiliki pandangan yang benar. So that we know that merit exists, we keep continue doing that. Jadi kita tahu bahwa hukum karma itu ada, perbuatan baik itu ada, dan kita terus melakukannya. And we know what is bad, we abstain from that. Dan kita tahu hal apa yang buruk dan kita menjauhinya. And do number 1 to number 9, and you will have number 10. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan nomor 1 sampai nomor 9, maka berarti kita sudah memiliki yang nomor 10. Some people might think 10 is too much. Just remember 3 things. Oh, kalau misalnya ada yang pikir, Bante 10 tuh banyak sekali. Nah, coba hanya ingat 3 saja. Giving, maintain precept, and meditation. Dana, jaga sila, dan meditasi. Who can doing that? 3 things. Siapa yang bisa melakukan 3 hal ini? Who can do 3 things? What type in the chat box? Number 3. Nah, yang bisa melakukan 3 hal ini, ketik angka 3 di kolom chat. Oke. Oh, everyone. So let's go to like how merit to work. Oke. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita cari tahu bagaimana caranya jasa kebajikan ini berlaku. Teman-teman yang mic-nya belum di-mute, tolong di-mute ya. Oke, thank you. Okay, so if we do merit from the past, it will affect on the present. Jadi cara kerja jasa kebajikan itu adalah kalau kita melakukan sesuatu hal di masa yang lalu akan berdampak pada masa kini. And if we do merit in the present, it will affect in the future. Dan kalau kita melakukan kebajikan saat ini akan membuahkan hasil di kehidupan yang akan datang. The result of the merit is like planting the tree. Hasil dari jasa kebajikan ini seperti menanam pohon. But just remember, every time we do a good things, merit arises in the mind immediately. Tapi ingat, setiap kali kita melakukan sesuatu, jasa kebajikan ini langsung tumbuh dalam diri kita. No matter where or when. Tidak peduli kapan atau di mana kita melakukannya. And thinking of good things that we have done, merit arises in the mind too. Bahkan kalau kita memikirkan perbuatan baik yang sudah pernah kita lakukan, jasa kebajikan juga akan tumbuh. So every good deed we do will have benefits. If not this lifetime, then the next lifetime. Maka semua perbuatan baik yang kita lakukan akan membuahkan hasilnya. Jika tidak dirasakan di kehidupan yang saat ini, maka di kehidupan yang akan datang. And I would like to share a little bit about the merit. Nanti juga mau bicarakan sedikit tentang jasa keburukan atau dosa. So the merit is the product of the bad deeds. Nah, kebalikan dari jasa kebajikan, jasa keburukan ini adalah hasil dari perbuatan buruk. Let's say the people who don't maintain precepts. Misalnya ada orang-orang yang tidak menjaga sila. They like to kill something, like to harm something, like to harm animal, still keep lying or something like that. It's the bad things. Mereka suka menyakiti orang lain, membunuh binatang atau menyakiti binatang, mengambil barang orang lain, berbohong atau hal-hal lainnya.
And it's like a negative energy that drive us to suffering. Dan semua perbuatan buruk ini menghasilkan energi yang negatif yang berdampak pada penderitaan. So now we know how bad is the merit, so don't do it. Sekarang kita tahu ya betapa buruknya jasa keburukan atau dosa ini, jadi jangan dilakukan. And let's say the cause and the consequence of merit and demerit. Nah, sekarang kita lihat sebab dan akibat dari perbuatan baik. So if we're not killing, the result is having long life. Kalau kita tidak membunuh, maka akibatnya kita memiliki umur yang panjang. What if we kill something? What's going to happen? Nah, kalau kita membunuh, akibatnya adalah You can. So from now on, I'm gonna asking you. You can write it also. ya. Jadi kalau ada yang bisa jawab di chat aja ya. Have a short life. Yeah, short life. Correct. Ya, betul ya, have a short life. Umurnya pendek kalau kita membunuh. So if we have pertanyaan kedua. kindness to living beings, it's gonna is good health. Kalau kita memiliki cinta kasih pada makhluk hidup yang lain, akibatnya adalah kita memiliki kesehatan yang baik. The result is, if not, Kalau tidak, bad health. So kita akan memiliki kesehatan yang buruk. what about maintaining precepts? Bagaimana dengan menjaga sila? Nah, Iya. short life, yeah, short life. We get beauty. Kalau kita menjaga sila, kita akan memiliki rupa yang baik. So if we like maintain precepts, we will born like perfect. Ya, kalau kita menjaga sila, maka kita akan dapat terlahir dengan tubuh yang sempurna. And if we don't maintain precept, it's gonna happen. Yeah, everyone write the thing already. Good job. Ya, kalau tidak menjaga sila, seperti yang teman-teman tulis, kita bisa lahir dengan buruk rupa. And being generous is going to happen. Dan kalau kita dermawan atau gemar berbagi dengan orang lain, akibatnya apa? Wealthy. Wow, very good. Wow, pintar ya. Kita akan bisa memiliki kekayaan. Yeah, get wealth. And what not? If not, Kalau being kita pelit, poor, yeah, poor. kita bisa miskin. Poverty, Ya. yeah, correct. Everyone correct. Ya, semua Good job. benar. What about meditation? Bagaimana dengan meditasi? Kalau melakukan meditasi akibatnya relax, peaceful. Peaceful, yeah, correct, peaceful. Ya, Good life, correct. Relax, correct. Good job, good job. So we will get wisdom too. And relax too. Peaceful too. Everyone correct here. ya, semua benar ya. Kalau meditasi kita bisa dapat kebijaksanaan, ketenangan, kedamaian. So if not, then ignorance. Kalau tidak meditasi, maka kita bisa jadi bodoh ya. Good work, everyone. Thank you. Ya, terima kasih semuanya sudah baik hari ini. So if you know merit is important for our life, the thing that we have to do is never let merit run out. Sekarang kita sudah tahu betapa pentingnya jasa kebajikan untuk diri kita, maka jangan sampai kita kehabisan jasa kebajikan. So each time you do good deeds, you gain merit. It's like putting money in your bank. If you do not do any good, you will not gain any merit. Setiap kali kita melakukan perbuatan baik, kita mengumpulkan jasa kebajikan. Seperti kita menaruh uang di dalam tabungan kita. Kalau kita tidak melakukan perbuatan baik apapun, kita tidak akan mengumpulkan jasa kebajikan apapun. Okay, everyone? Sampai sini semuanya mengerti? Oke, yes, Tante. Okay. So,
that is a trick to do merit. I give you 3 things, okay? So we do not eat breakfast before we giving. Oke, Bante kasih tips untuk kita bisa mengumpulkan jasa kebajikan. Pertama, jangan sarapan sebelum kita berbagi pada orang lain. Can you Bisa? give a smile, give a kind words? Easy, right? Kita harus senyum dulu, kita ngomong yang manis dulu, baru kita sarapan. Or we do not leave house before we taking a promise or vows to keep precepts. Kedua, kita tidak keluar rumah sebelum kita berjanji akan menjaga sila dengan baik. And the last one is we do not sleep before we chanting or meditating. Ketiga, kita tidak tidur sebelum kita meditasi atau membaca doa. So now that we know that making merit is good for us, we should not procrastinate it in making more merit. Setelah kita tahu betapa pentingnya jasa kebajikan untuk hidup kita, jangan menunda-nunda untuk melakukan perbuatan baik. So the more good deeds we do, the better of our life will be. Semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan, maka akan semakin baik hidup kita nantinya. So I think that's it for today. Ya, sekian untuk hari ini. So what we have to do next is We take photo. can give them blessing. Blessing. Yeah. Now you guys gonna know what I learned. Ya, sekarang kita semua sudah tahu ya apa yang Bante ajarkan. So I'm try to speak in Indonesia, okay? Oke, Bante. Nanti akan bicara bahasa Indonesia. Teman-teman dengerin ya. Semoga selalu sehat, panjang umur, bahagia, sukses selalu, mencapai dhamma dalam dengan mudah. So may everyone have a good luck and have a good score and stay safe and be healthy. Thank you. Thank you, Bante. Semoga semuanya sehat, ujiannya lancar, dan tetap sehat. Ya, thank you, Bante. Mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan. Kita bersama-sama bernamaskara sebanyak 3 kali kepada Yang Mulia Bante ya. Namaskara. 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 Thank you so much, Bante. Stay safe, everyone. Yeah. See you next time. See you next Bye-bye. time. See you.